Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang contract award problem ya. Ini itu masalah dalam riset operasi atau analisis keputusan di mana kita akan memilih penawar terbaik ya dari sejumlah proposal yang masuk ya untuk mengerjakan satu atau lebih pekerjaan gitu ya, dan kita akan memilih dengan kriteria tertentu ya. Jadi misalnya dalam proses pelelangan gitu ya, misalnya pemerintah atau perusahaan gitu ya, dalam melakukan pengadaan barang dan jasa gitu ya, kemudian menerima sejumlah proposal masuk gitu, kemudian akan diseleksi gitu ya. Nah, bagaimana sih memilih ya kontrak yang bagus lah gitu ya. Nah, itu gambaran dari a contract award problem ya. Nah, di sini ada satu contoh kasus ya. Coba kita lihat ya. BNG Construction, jadi ini adalah perusahaan konstruksi ya. Namanya BNG ya. Is a commercial building company. Jadi ini adalah sebuah perusahaan konstruksi komersial yang berlokasi di Tampa, Florida ya. Nah, si perusahaan ini has recently signed contract. Jadi baru-baru ini sudah menandatangani kontrak ya untuk membangun 4 gedung ya in different locations ya, di tempat yang berbeda. Jadi 4 gedung di tempat yang berbeda throughout Southern Florida ya. Ada yang ada di Florida Selatan gitu ya. Dan setiap proyek bangunan itu membutuhkan banyak sekali semen ya. Tahu ya, semen itu untuk ya bahan bangunan ya, to be delivered to the building site ya, untuk dikirimkan ke lokasi bangunan. Nah, berdasarkan request atau permintaan dari BNG ya, 3 cement companies ya, ada 3 perusahaan semen yang sudah mensubmit bids ya, jadi lelang ya. Jadi dia sudah mengajukan proposal gitu ya, for supplying the cement ya, jadi untuk mensuplai semen for this job ya, untuk konstruksi 4 bangunan tersebut. Nah, tabel di bawah ini merupakan ringkasan harga-harga yang ditawarkan oleh si ketiga perusahaan yang ikut lelang ya. Dan harga ini per ton semen ya, harganya per ton gitu ya. Nah, kita coba lihat tabelnya. Jadi ada 3 perusahaan yang ikut dalam proses lelang ini. Kemudian ada 4 proyek, ada 4 bangunan yang akan dibangun di lokasi yang berbeda ya. Dan harga yang ada dalam tabel ini menggambarkan biaya per ton semen ya. Jadi misalnya si perusahaan satu nih, kalau dia mensuplai semen untuk membangun proyek 1 itu biayanya $120 per ton gitu ya. Begitupun proyek 2 di sini 115, 130, 125. Kenapa bisa berbeda-beda? Ya, mungkin salah satu pertimbangannya bisa jadi karena masalah jarak gitu ya. Kan ini ceritanya gedungnya ada di lokasi yang berbeda-beda ya. Jadi si perusahaan satu mungkin dia punya gudang di satu tempat gitu ya, atau pusat distribusi di suatu tempat. Kemudian ketika dia mengirim semen ke keempat proyek ini, harganya bisa berbeda-beda ya, karena misalnya memperhitungkan faktor jarak gitu ya. Begitupun perusahaan 2 ya. Di sini beda-beda juga, dan begitupun perusahaan 3 ya. Di sini beda-beda juga. Nah, yang ada di kolom yang terakhir ini adalah maksimum supply ya. Jadi persediaan maksimum yang bisa diberikan oleh setiap perusahaan. Jadi perusahaan satu itu batas atasnya maksimumnya 525 ton gitu ya. Kemudian perusahaan 2 450, perusahaan 3 550 ya. Oke, kemudian di
baris paling bawah ini adalah permintaan ya, total tons needed ya, banyaknya ton yang diperlukan. Jadi untuk project 1 ya itu butuh semen yang paling banyak ya, mungkin bangunannya lebih besar daripada project yang lain, sehingga di sini kita lihat butuh 450 ton semen ya. Project 2 275, project 3 300, dan project 4 350 gitu ya. Nah, itu sebagai gambaran atau hasil rekapan ya dari sejumlah dari 3 proposal yang masuk gitu ya. Kemudian direkap dan inilah hasilnya gitu ya. Ya, kalau kita lihat tabelnya sepertinya tampak mirip dengan masalah transportasi gitu ya. Masih ingat ketika kita bahas masalah transportasi, ada sejumlah sumber dan ada sejumlah tujuan gitu ya, di mana biaya pengirimannya bisa berbeda-beda gitu ya. Kemudian ada persediaan dan ada permintaan. Nah, sekilas memang mirip dengan masalah transportasi ya. Tapi nanti kita akan lihat ada beberapa hal yang membedakan ya masalah ini dengan masalah transportasi. Jadi ini lebih kompleks sebenarnya gitu ya. Oke, ini tadi udah saya jelaskan. Oke, nah in addition to the maximum supplies listed ya, jadi selain supply maksimum yang sudah ada dalam daftar tabel tadi ya, nah setiap perusahaan semen ini mempunyai beberapa ketentuan ya yang mungkin berbeda dengan satu sama lain on its bid ya dalam proses pelelangan. Jadi ada syarat dan ketentuan gitu ya yang di request oleh setiap supplier ya, setiap perusahaan. Nah, misalnya di sini perusahaan satu ini dia ingin agar it will not supply orders of less than jadi si perusahaan satu itu tidak mau mensuplai pesanan ya kalau kurang dari 150 ton ya for any of the construction project ya. Untuk project konstruksi yang manapun ya, mau yang 1, 2, 3 atau 4 gitu ya. Pokoknya minimal ordernya segini gitu ya, 150 ton gitu ya. Nah, mungkin kita juga ya mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga kita mungkin pernah menemukan gitu ya bahwa ada minimal order lah gitu ya. Baru baru pembelian itu bisa dilakukan gitu. Nah, si perusahaan ini juga sama ya. Jadi dia menentukan batas minimumnya itu 150 ton baru dia mau kasih gitu. Kenapa? Ya mungkin pertimbangannya bisa jadi karena ada masalah ada biaya tetap ya. Masih ingat di pertemuan sebelumnya kita bahas fixed charge problems ya. Jadi biaya tetap itu adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan terlepas berapapun banyak produk yang akan diproduksi gitu ya. Jadi ada biaya instalasi, ada biaya sewa tempat, kemudian mungkin ada biaya perekrutan, iklan dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah biaya tetap yang tidak bergantung pada berapa banyak barang yang harus diproduksi. Jadi mungkin si perusahaan ini sudah memperhitungkan gitu ya. Jadi kalau pesanannya di bawah 150, perusahaan ini akan rugi gitu, karena biaya setupnya. Kebayang nggak kalau pesannya cuma 1 ton gitu ya. Nah, kebayang kan kalau tidak kita batasi gitu ya. Kan hasil akhirnya bisa aja pesannya 1 ton gitu. Tapi kan biaya tetapnya bisa jadi lebih besar gitu. Jadi si perusahaan ini sudah mengkalkulasi gitu ya. Jadi kalau dia akan untung kalau minimum ordernya 150 gitu ya. Oke ya. Jadi itu dalam kondisi nyatanya mungkin pertimbangannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat perusahaan 2 ya. Kalau si perusahaan 2 ya sebelum ke perusahaan 2 ya, 150 ton minimum ya. Mungkin ini juga menunjukkan kelas dari si perusahaan 1 ya, bahwa dia tuh nggak mau menangani orderan yang receh gitu ya. Kita sebut receh gitu ya, karena kalau yang kecil-kecil udahlah sama yang lain aja gitu. Saya minimum 150 ton gitu. Oke.
Nah, kita lihat perusahaan 2 ya. Perusahaan 2 ini mensyaratkan bahwa dia bisa mensuplai lebih dari 200 ton ke tidak lebih dari satu project gitu ya. Jadi misalnya ada satu project yang ordernya lebih dari 200 ton gitu ya, itu nggak masalah. Tapi dengan catatan tidak lebih dari satu project gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya ada dua project ya, yang masing-masing membutuhkan semennya lebih dari 200 ton gitu. Itu nggak bisa ya. Jadi si perusahaan 2 itu hanya kalau misalnya ada orderan yang lebih dari 200 ton itu maksimum satu project saja gitu. Adapun selain itu di bawah 200 ton gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya supply dari perusahaan 2 itu kan 450 ya. Ya bisa aja 225 untuk project 1 misalnya 225 untuk project 2 gitu ya. Itu memungkinkan, ya kan? Sorry, itu kan memungkinkan kalau dari sisi supply ya. Tapi si perusahaan ini sudah mensyaratkan kalau ada orderan yang lebih dari 200 itu jangan lebih dari satu project, itu maksimum satu project gitu. Kenapa? Ya dalam kondisi nyatanya bisa jadi karena masalah apa namanya, misalnya ketersediaan kendaraan gitu ya, mungkin gitu ya. Jadi kalau ada project besar itu nggak banyak-banyak gitu ya, jadi dia mungkin ada kendaraan yang bisa support ya untuk project-project besar itu hanya ada satu gitu ya, makanya dia tentukan maksimumnya satu gitu, kalau sisanya mah bebas lah gitu ya, sisanya bebas gitu, mau kurang dari 200 juga gitu, mau yang kecil-kecil juga nggak apa-apa gitu ya. Nah itu ketentuan dari si perusahaan 2 gitu ya. Oke, nah kalau si perusahaan 3 ya, ini kalau si perusahaan 3 itu dia syaratnya ini, dia hanya menerima orderan totalnya itu 200 ton atau 400 ton atau 550 ton ya. Atau tidak sama sekali gitu ya. Jadi kalau total pesanannya nggak pas dengan 3 angka ini, maka lebih baik si perusahaan itu nggak usah nerima orderan gitu ya. Nah, kenapa? Ya mungkin dalam kondisi realnya pertimbangan dari perusahaan 3 itu ini kan kayak kelipatan 200 ya. 200 ton, 400 ton gitu. Mungkin ini masalahnya hubungannya sama kapasitas truk gitu ya. Truk yang mengangkut si semennya gitu. Jadi misalnya bayangkan aja satu truk itu kapasitasnya 200 ton gitu ya. Kapasitas maksimumnya ya. Jadi kalau 400 ton berarti si perusahaan itu akan mengirim 2 truk gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa kelipatan dari 200 gitu ya. Karena mungkin kayak misalnya nanggung lah kalau cuman misalnya 200, misalnya ya 225 misalnya. Oke, yang 200 tonnya pakai satu truk, tapi yang 25-nya ini kan nanggung ya, mau pakai apa kan gitu ya. Kalau pakai truk lagi biayanya lebih mahal gitu ya daripada cuma mengirim 25 ton gitu ya. Nah, itu. Jadi si perusahaan 3 ini pertimbangannya mungkin ini sesuai dengan kapasitas truk gitu ya. Kenapa yang ini nggak kelipatan 200 ya, karena si perusahaan 3 itu maksimum supply-nya 550 gitu ya. Makanya opsinya ada 200, 400 atau 550 atau nggak sama sekali gitu ya. Nah, si perusahaan BNG ini yang akan membangun 4 gedung tadi itu dia bisa berkontrak dengan lebih dari satu supplier. Jadi nggak harus dari satu supplier ya untuk memenuhi kebutuhan semen dari project yang diberikan ya. Nah, masalahnya di sini adalah bagaimana menentukan banyaknya semen yang harus dibeli dari setiap supplier untuk memenuhi permintaan dari setiap project at the least total cost ya, dengan total biaya yang paling minimum gitu. Nah, itu adalah tujuannya. Oke. Nah, di sini yang tadi saya highlight ya.
Jika kita lihat tabelnya, masalah ini tampaknya seperti masalah transportasi gitu ya, dimana kita itu ingin menentukan berapa banyak semen yang harus dibeli, atau dalam kata lain yang harus dikirim dari setiap perusahaan semen ke setiap proyek konstruksi ya, dengan tujuan untuk memenuhi permintaan dari semua proyek dengan biaya minimum ya. Jadi sampai sini tampak seperti sama ya. Akan tetapi karena ada kondisi khusus ya, karena ada syarat khusus tadi dari ketiga perusahaan ya, itu mengakibatkan perlu adanya tambahan constraint ya. Jadi side constraints ini adalah constraint tambahan yang berhubungan dengan syarat-syarat tadi ya dari ketiga perusahaan itu, which are not usually found, yang itu biasanya nggak ada syarat-syarat itu dalam masalah transportasi ya. Jadi seandainya ketiga perusahaan itu tidak memberikan syarat yang ini nih, yang tadi kita bahas ya, ya udah, ini adalah masalah transportasi biasa ya. Tapi karena ada syarat-syarat ini, maka kita membutuhkan constraint tambahan gitu ya. Nah, oke, sebelum kita cari solusinya, sekarang kita formulasikan dulu masalah tadi ya dengan model matematikanya dulu ya. Di sini yang pertama, variabel keputusannya itu adalah XIJ ya, dimana XIJ ini menggambarkan banyaknya ton semen yang dibeli dari perusahaan I untuk proyek konstruksi ke J gitu ya. Jadi indeks pertama ini perusahaannya, dan I ya, I itu perusahaannya, dan J ini adalah si proyeknya atau tujuan ya. Ini sumber, ini tujuan gitu ya. Dan tujuan kita itu adalah meminimumkan total biaya yang direpresentasikan dengan ini gitu ya. Jadi ini adalah tabel dari matriks biaya yang tadi ya. Kemudian kita kalikan dengan variabel keputusannya. Jadi ini 120 kali X11, berarti X11 ini banyaknya ton yang dibeli dari perusahaan satu untuk proyek satu gitu ya. Itu kan biayanya 120 per tonnya ya. Tadi kalau kita lihat di tabel, dan seterusnya 115 dan seterusnya sampai 165. Jadi di sini kita punya 12 variabel keputusan ya, karena ada 3 sumber dan ada 4 tujuan ya. Jadi 3 kali 4 itu 12. Jadi di sini ada 12 variabel keputusan. Oke. Nah, untuk memastikan, sekarang kita bahas constraint-nya ya. Untuk memastikan bahwa supply semen maksimum dari setiap perusahaan itu tidak terlewati ya, maka ini adalah sum ya. Jadi total dari supply dari perusahaan satu nih, lihat indeks pertamanya satu semua ya kan. Berarti ini supply-nya dari perusahaan satu, apakah itu ke project 1, ke project 2 dan seterusnya sampai project 4, itu totalnya harus kurang dari atau sama dengan 525. Dari mana 525? 525 ini adalah maksimum supply dari perusahaan satu ya. Begitupun maksimum supply untuk perusahaan 2. Lihat indeksnya semuanya diawali dari 2, berarti ini supply dari perusahaan 2. Kemudian yang terakhir ini adalah supply dari perusahaan 3 ya. Jadi ini adalah 3 constraint agar supply semen maksimum dari setiap perusahaan itu tidak melampaui persediaan dari setiap perusahaan gitu ya. Nah, di bagian berikutnya kita harus pastikan bahwa banyaknya semen yang dibutuhkan atau demand dari setiap project itu terpenuhi gitu. Nah, berarti di sini di sini X11 ditambah X21 tambah X31, lihat ujungnya kan satu semua ya. Ini menunjukkan supply yang menuju ke project 1 ya. Entah itu dari perusahaan 1, perusahaan 2 atau perusahaan 3. Kalau kita totalkan, nilainya harus sama dengan 450. Dari mana 450? 450 ini adalah demand ya, atau permintaan dari project 1. Begitupun untuk project 2, 3 dan 4. Oke. Sampai sini sebenarnya constraint-nya sama dengan masalah transportasi ya.
Oke. Nah, jadi kalau masalah transportasi aja itu sebenarnya gini kan. Kita bikin tabel untuk matriks biaya ya, tabel biaya, kemudian di sini ada tabel variabel keputusannya, kemudian ada supply-nya berapa yang disuplai, kemudian persediaannya berapa, kemudian ini yang diterima berapa, dan permintaannya berapa needed ya. Terus ada total cost ya. Sampai sini sebenarnya seperti masalah transportasi ya. Akan tetapi di sini kan ada constraint tambahan ya, kan ada request atau ada syarat dan ketentuan dari setiap perusahaan supplier ya. Maka di sini kita butuh constraint tambahan ya. Oke, tadi masih ingat ya, perusahaan satu itu mensyaratkan dia tidak akan menerima pesanan kalau kurang dari 150 ton ya, for any ya, untuk project manapun ya. Nah, batasan ukuran pesanan minimum ini dimodelkan dengan nih ada 8 constraint ya, di mana YIJ ini menunjukkan variabel biner ya. Oke. Coba lihat yang pertama nih, X11 kurang dari atau sama dengan 525Y11 ya. Masih ingat ya, X11 ini berarti supply dari perusahaan satu untuk project 1. Nah, untuk setiap X11, untuk setiap X itu ada nilai Y yang indeksnya sama ya. 1, 1 ya. Dan Y ini bernilai biner ya. Kalau X kan banyaknya ton ya. Kalau Y ini bernilai biner ya, 0 atau 1 ya. Dari mana 525? 525 ini adalah batasan maksimum ketersediaan ya. Maksimum supply dari perusahaan satu itu kan 525 ya. X12 juga sama, maksimum supply-nya 525, makanya di sini kurang dari atau sama dengan 525. Dan Y ini adalah biner ya. Ini sama juga ya. X13 berarti supply dari perusahaan 1 ke project 3 tidak boleh melebihi 525 ya. X14 juga sama. Nah, kemudian ada 4 berikutnya. Lihat tandanya beda ya. Ini lebih besar atau sama dengan. Karena X11 itu minimalnya kan 150 ya. Makanya sini lebih besar atau sama dengan 150 ya. X12 juga sama, nggak boleh ada pesanan yang kurang dari 150. Makanya sini tandanya lebih besar atau sama dengan. Dan nilai Y-nya di sini menyesuaikan ya, mengikuti ya. Untuk apa sih kenapa kita memerlukan nilai Y gitu ya? Kenapa nggak udah aja hapus aja semua nilai Y di sini? Jadi cuman X11 itu kurang dari sama dengan 525 dan dia lebih besar atau sama dengan 150. Kenapa itu nggak bisa gitu? Mungkin kalian muncul pertanyaan itu ya. Udah aja kita nyatakan bahwa X11 itu antara 150 sampai 525 gitu kan. Batas minimumnya 150 dan batas atasnya 525. Enggak, kenapa harus ada Y gitu. Mungkin muncul pertanyaan itu ya. Nah, sekarang kita bahas ya. Seandainya nilai Y ini, variabel biner ini kita hilangkan ya, maka nilai X itu nilainya hanya boleh antara 150 sampai 525, benar nggak? Sedangkan dalam kondisi realnya yang namanya X ini boleh jadi nggak ada nilai, boleh jadi nilainya 0 gitu. Jadi banyaknya barang yang dikirimnya, misalnya gini, X11 ini boleh jadi 0. Kenapa 0? Ya karena ya boleh jadi tidak ada pengiriman dari perusahaan satu ke project satu karena biayanya yang mahal gitu kan. Tapi kalau kita hilangkan Y-nya, 0 itu nggak memenuhi loh. Iya kan? Karena 0 itu kurang dari 150, ya kan? Karena kita batasi minimalnya 150 gitu. Maka akan jadi masalah gitu ya. Jadi si solver nanti atau solusi yang visible-nya itu akan mencari nilai X antara 150 sampai 525. Padahal kita kan nggak mensyaratkan setiap nilai X itu harus ada nilainya, boleh 0 kalau memang nggak ada pengiriman. Nah, makanya disinilah manfaat dari variabel keputusan yang baru. Jadi ini variabel keputusan ya, yaitu Y ya. Coba lihat di sini ya. Y11 itu ada di sini ya.
dan juga ada di sini ya. Nah, seandainya jadi gini, kalau Y satu-satunya nilainya 1 berarti ada pengiriman ya. Kalau Y satu-satunya 0 berarti tidak ada pengiriman ya. Misal nih ya, kalau Y satu-satunya nih 0 berarti 0 kali 525 itu 0. Jadi X11 kurang dari atau sama dengan 0. Dan yang ini kalau ini 0 juga sama ya. Lebih besar atau sama dengan 0. Gitu ya. Itu artinya apa? Kalau Y satu-satunya 0, nilai X satu-satunya juga akan 0. Gitu ya. Karena 0 harus lebih ya X11 harus lebih kecil atau sama dengan 0 dan dia juga harus lebih besar atau sama dengan 0. Berarti X11-nya akan 0 ya. Jadi itu untuk mengakomodir ketika tidak ada pengiriman lah dari X11 itu gitu. Dan sekarang kalau misalnya ada pengiriman, nilai Y11-nya itu 1 ya, nilai Y11 ini juga 1, maka itu artinya X11 ini hanya boleh antara 150 sampai 525 kalau memang ada pengiriman gitu. Nah, jadi sekarang itulah manfaat dari variabel Y ya, begitupun variabel Y yang lainnya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham. Oke. Nah, ini sebenarnya penjelasan dari apa yang barusan saya sampaikan ya. Oke, nah sekarang kita lihat perusahaan 2 ya. Tadi kalau kita ingat ya, perusahaan 2 itu syaratnya dia bisa saja mensuplai lebih dari 200 ton ke lebih dari tidak lebih dari satu project gitu ya. Jadi jangan sampai ada 2 project yang memerlukan pengiriman dua-duanya itu lebih dari 200 ton. Gak bisa. Perusahaan ini hanya boleh 1 kalau memang lebih dari 200 ton ya. Selain itu boleh nggak apa-apa di bawah 200 ton gitu ya. Nah, cara menulis constraint-nya di sini agak berbeda ya. Oh, tadi kelewat ya. Ini implemented as ini apa sih? Ini tuh kalau nanti kita hitung dalam Excel solver ya. Itu gimana caranya supaya variabel keputusan tuh semuanya ada di kiri ya dan konstanta itu ada di kanan gitu. Makanya ini hanya dipindah ruaskan aja ya. Kesini negatif, diruas kanannya jadi 0 ya. Oke. Nah, kita lanjut yang tadi ya. Jadi di sini untuk perusahaan 2 juga punya variabel biner ya. Di sini ada Y21, Y22, Y23 dan Y24 ya. Coba kita lihat penjelasannya. Constraint yang pertama ini menunjukkan banyaknya barang yang disuplai dari perusahaan 2 untuk project 1 itu harus lebih kecil dari 200. Jika Y21-nya sama dengan 0. Jadi nilai Y yang ada di perusahaan 2 ini agak berbeda dengan fungsi Y yang ada di perusahaan 1 tadi ya. Kalau perusahaan 1 tadi itu nilainya 1 kalau ada pengiriman dan 0 kalau tidak ada pengiriman gitu ya. Kalau di perusahaan 2 ya, manfaat dari Y21 ini adalah hanya untuk menunjukkan apakah perusahaan itu butuh lebih dari 200 ton atau tidak gitu ya. Jadi kalau Y21-nya itu artinya nilainya 1 ya, itu artinya si perusahaan tersebut si pengirimannya itu artinya melebihi 200 ton ya. Begitupun Y22, kalau nilainya 1 maka artinya pengirimannya lebih dari 200 ton ya. Cuma di sini ada syaratnya nih. Y21, Y22 ditambah dan seterusnya harus kurang dari atau sama dengan 1. Artinya apa? Artinya hanya boleh ada satu nilai Y yang bernilai 1 gitu ya. Terserah mau yang manapun, mau Y21 yang bernilai 1 atau Y22 atau Y23 atau Y24 atau tidak ada yang bernilai 1 sama sekali, 0 semuanya juga memenuhi juga ya. Kalau 0 semuanya kan 0 kurang dari sama dengan 1 benar ya, nggak masalah gitu. Jadi semuanya 0 nggak masalah gitu. Nah di sini coba lihat ya,
Seandainya Y21 ini 0, berarti kan X21 itu kurang dari sama dengan 200 ya. Jadi kalau Y21-nya ini 0, artinya pesanannya itu atau nilai dari variabel keputusannya boleh kurang dari 200 gitu kan. Kalau Y21 ini 0. Tapi kalau Y21 ini bernilai 1, maka orderannya bisa jadi lebih dari 200 gitu ya. Jadi kalau ini 1 nih, berarti kan 200 tambah 250, 450 maksimumnya. Pengiriman dari 2 ke 1. Ya, 450 itu dari mana? Itu dari maksimum supply dari perusahaan 2 gitu ya. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi kalau Y21-nya 0, maka nilai X-nya itu boleh kurang dari 200. Atau kurang dari 450 kalau nilai Y21-nya sama dengan 1. Oke. Nah, 3 constraint berikutnya itu sama saja, hanya beda untuk project-nya ya. Project 1, 2, 3 dan 4. Nah, kalau kita ubah dalam format standar ya untuk solver ya, itu kita pindahkan ya seperti ini. Sebenarnya yang 200 boleh aja disimpan di kanan ya. Jadi ini kurang dari dengan 200 gitu ya di kanan, boleh aja, nggak apa-apa. Kalau konstanta ya, dan variabel keputusan dipindah semuanya ke kiri. Kalau yang ini, nah contohnya kayak gini, ini nggak usah diubah-ubah. Kenapa? Karena semua variabel keputusannya sudah ada di ruas kiri dan di ruas kanan hanya konstanta. Jadi satunya nggak usah pindah ke kiri, jadi min 1 kurang dari sama dengan 0, itu nggak masalah ya. Oke. Itu perusahaan 2 ya. Nah, sekarang kita lihat perusahaan 3 ya. Perusahaan 3 itu syaratnya dia hanya menerima orderannya itu kelipatan 200 ya, 200, 400 atau memang batas atas maksimum supply-nya yaitu 550 ton ya. Untuk perusahaan 3 ini juga dia punya 3 variabel keputusan biner ya. Ada Y31, Y32 dan Y33. Dan nilai Y yang ada di perusahaan 3 ini menggambarkan kalau nilainya 1 itu artinya orderannya 200 gitu. Jadi kalau Y31 ini nilainya 1 itu artinya orderannya 200. Kalau Y32 nilainya 1 maka orderannya 400 gitu. Jadi ini jadi variabel Y-nya itu sebanyak opsi ini, pilihan total ordernya, karena ini ada 3 ya. Berarti Y-nya juga ada 3 gitu. Y31, 32 dan 33 gitu. Dan tidak mungkin semuanya nilainya 1 ya. Makanya di sini ada constraint juga nih. Kalau kita jumlahkan semua nilai Y itu tidak boleh melebihi 1 ya. Pasti semuanya kurang dari atau sama dengan 1. Itu artinya apa? Hanya boleh ada satu nilai Y yang bernilai 1, sisanya 0, atau semuanya bernilai 0, itu nggak masalah ya, karena masih memenuhi ini gitu ya. Jadi intinya kalau kita jumlahkan nih, pengiriman dari perusahaan 3 terserah mau ke project 1, 2, 3 dan 4, maka totalnya itu harus sama dengan ini. Dan karena Y31, 32 dan 33 ini biner, jadi opsinya nanti apakah total ordernya hanya 200, berarti Y31-nya nilainya 1, ataukah total ordernya 400, itu artinya Y32-nya nilainya 1, atau total ordernya 550, itu artinya nilai Y33-nya bernilai 1, atau tidak ada orderan sama sekali gitu kan. Perusahaan ini ketat ya, pokoknya kalau nggak 200, 400 atau 550 kami nggak mau nerima gitu kan. Makanya mungkin nilai Y-nya semuanya 0 gitu. Kalau 0 kan masih memenuhi ini ya, kurang dari sama dengan 1. Oke. Nah, itulah constraint tambahan. Kenapa masalah ini agak berbeda dengan masalah transportasi biasa gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan. Nah, di sini ya. Di samping
tabel utama yang masalah transportasi, kita tambahkan constraint tambahan. Di sini ada 3 bagian ya, ada perusahaan 1, perusahaan 2, dan perusahaan 3 gitu ya. Ini ada sel-selnya. Ini ada settingan solvernya nanti ya, fungsi objektifnya yang mana dan seterusnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan, saya juga sudah membuat Excel-nya ya. Jadi ini adalah tabel untuk biaya pengirimannya ya, per ton. Ini kalau warna hijau berarti parameter ya, artinya kita sendiri yang menentukan nilainya gitu ya. Nah, di tabel yang bawah di sini adalah banyaknya ton semen yang dibeli ya, atau yang dikirim gitu ya. Dan yang warna kuning ini adalah nilai X-nya atau variabel keputusannya ya, yang warna kuning. Kemudian supply di sini adalah sum ya, dijumlahkan satu baris untuk perusahaan 1 ya, dan perusahaan 2 dan perusahaan 3 ya. Banyaknya supply yang dikirim, yang diberikan. Dan kolom berikutnya ini ada available ya, maksimum supply untuk perusahaan 1, 2, dan 3. Nah, kalau yang warna abu ini adalah formula ya, ada rumusnya. Nah, gitu ya. Ini juga sum ya, total dari supply yang masuk ke project 1 ya, yang diterima ya. Kemudian bawahnya itu permintaannya. Ini yang diterimanya berapa, sum, bawahnya permintaannya, dan seterusnya ya. Kemudian total cost-nya apa? Total cost-nya itu adalah fungsi objektif ya, masih ingat? Nah, ini nih, fungsi objektifnya itu adalah ya biaya dengan variabel keputusan, perkalian ya. Makanya ini adalah sum product antara matriks biaya ini dengan matriks variabel keputusan. Itulah jadi fungsi objektif ya. Oke. Kemudian kita lihat tambahan constraint-nya. Di sini kalau perusahaan 1 kan minimal ordernya 150 ya. Kemudian perusahaan 1 punya 4 variabel keputusan. Ya kan? Punya 4 variabel keputusan. Kita kasih nilai awal semuanya 0. Kemudian ini ada linking constraint. Linking constraint itu yang ini nih. Ya. X11 kurang dari sama dengan 525 Y11, atau nah, kita sudah ubah jadi seperti ini ya. Jadi ini rumusnya. Nah, ini B12 itu kan X11 ya, dikurangi G12. G12 itu adalah tersediaan 525 ya. Ini kan X11 dikurangi 525 kali Y11 ya. B21 itulah Y11-nya. Gitu kan. Jadi ini tinggal di drag ke samping. Ya. Terus di sini dikasih tanda aja kurang dari sama dengan 0. Ini biar nanti pengingat ya, pada saat kita masukin constraint nilainya harus kurang dari sama dengan 0 kayak gini ya. Oke, di baris berikutnya ada batch constraint ya. Batch constraint ini untuk kalau tadi batas atasnya ya. Kalau ini batas bawahnya ya, minimum 150 ton gitu ya. Dari mana? Ya rumusnya lihat aja di sini ya. X11 dikurangi 150 Y11 lebih besar sama dengan 0 ya. Ini adalah rumusnya. B12 berarti X11 dikurangi B20. B20 itu adalah minimum constraint-nya dikalikan B21. B21 itu adalah variabel binernya ya. Udah tinggal di drag dan nanti nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0 ya, sama seperti ini. Jadi ini hanya penanda aja pada saat nanti kita masukkan constraint. Nah, kita lihat perusahaan yang kedua ya, itu kan perusahaan 2 ini bisa saja menerima orderan lebih dari 200 tapi tidak boleh lebih dari satu project kan gitu ya. Perusahaan 2 juga sama punya 4 variabel keputusan ya. Cuma nilai
maknanya beda ya antara 1 dan 0 dengan perusahaan 1 tadi ya. Tadi udah dijelaskan bedanya. Kemudian ada upper bound constraint ya. Upper bound constraint itu yang ini nih. Jadi ini kita tuliskan kan ini X21. Nah, kita lihat rumusnya ya. B13 itu kan ini X21 gitu ya. Kemudian dikurangi B25 itu adalah yang 200 tadi ya, min 200 ini. Kemudian min 250 Y21. Nah, 250 itu dari mana? Ini tuh sisa persediaannya ya. Jadi kalau kan total maksimum supply-nya kan 450 ya untuk perusahaan 2 gitu ya. Jadi kalau udah 200 nih berarti sisanya kan 250. Makanya di sini dari mana 250 ini G13 itu ada 450, kemudian dikurangi B25 itu 200 ini gitu ya. Kemudian kali B26 itu adalah variabel binernya ya. Ini ya Y21 gitu. Oke. Nah, ini tinggal di drag ke sini, kemudian sum of binary. Nah, ini total dari variabel binernya ini kita jumlahkan dan disimpan di sini karena ada constraint ini kan, jumlah dari variabel binernya itu harus kurang dari sama dengan 1. Ini kita tandai supaya nanti ingat ya pada saat kita masukin constraint. Nah, untuk perusahaan yang ketiga ya, ini adalah orderan yang bisa diterima oleh perusahaan 3, 200, 400 atau 550. Variabel binernya itu ada 3 sebenarnya. Ini bentar, ini ada iya betul ada 3 ya. Ini ada, saya bikin tulisnya 4 ya. Jadi ini enggak ada ya. Oke, itu enggak ada. Nah, berarti ini di sumnya sampai sini aja ya, D31. Oke. Nah, gitu ya. Jadi variabel binernya ada 3, kemudian total supply-nya itu adalah ini ya. Nah, ini X31 tambah X32 dan sum. Lihat nih, sum dari B14 sampai E14 itu adalah jumlah dari X31, 32, 33 dan 34 gitu ya. Kemudian dikurangi 200Y31 ya, ini 200. Ya, ini sum produk intinya ya. Sum produk antara ini dengan variabel binernya ya, antara opsi banyaknya orderan dengan variabel binernya sum produk ya. Dan nanti nilainya harus kurang dari atau sama dengan 1. Yang ini harus sama dengan 0, sama seperti ini, dan yang sum dari semua variabel keputusannya harus kurang dari atau sama dengan 1. Di sini ditandai ya. Oke. Nah, setelah kita buat Excel seperti ini ya, kita tinggal ke data, kemudian solver ya. Nah, fungsi objektifnya kita arahkan ke sini ya. Kemudian ini adalah minimasi total biaya. Kemudian variabel keputusannya apa? Variabel keputusannya itu adalah yang X ini. Nah, karena variabel keputusannya tidak satu hanya X, ada yang Y, jadi kita kasih titik koma kalau di Excel saya ya, pemisahnya. Nanti kalian cek di komputer kalian apa pakai koma atau titik koma. Nah, kemudian ada Y untuk perusahaan 1, kasih titik koma lagi. Kemudian Y variabel biner untuk perusahaan 2, kasih titik koma lagi, dan nilai Y untuk perusahaan 3 ya. Kalau udah tinggal enter. Oke, itu variabel keputusannya. Kemudian kita tambahkan constraint-nya satu-satu ya. Yang pertama ini masalah demand ya. Demand kan yang ini ya. Jadi banyaknya barang yang diterima oleh setiap project, nilainya harus sama dengan permintaan ya. Yang ini nih. Ya, jadi sel yang ini nilainya harus sama dengan sel permintaan. Oke, itu masalah
demand. Sekarang masalah supply. Kalau masalah supply yang ini kan hasil penjumlahan barang yang dikirim ya, yang disuplai. Nah kalau ini nggak harus sama ya, tapi kurang dari atau sama dengan ini. Nah gitu ya. Oke, setelah itu jangan lupa variabel keputusan ini nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0. 0 ya. Kemudian udah ya, kita lihat constraint tambahan ya. Constraint tambahannya itu yang pertama adalah ini ya. Yang ini nih, linking constraint-nya harus kurang dari atau sama dengan 0 ya. Dari mana? Ya ini dari sini ya. Ini kan kurang dari sama dengan 0 semuanya ya. Kemudian tambah lagi. Nah, sekarang base constraint-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Oh iya, ini variabel binernya lupa. Ini harus biner ya. Jadi ini di blok yang Y ini harus biner ya. Oke, perusahaan 1 udah selesai. Sekarang ke perusahaan 2. Ini jangan lupa yang binary variable ini dia harus bernilai biner ya. Kemudian yang ini upper bound constraint harus kurang dari atau sama dengan 0. Tambah lagi, kemudian sum of binary variable yang ini nilainya harus kurang dari sama dengan 1 ya. Oke, tambah lagi. Ini perusahaan 3 sekarang, ini variabel binernya harus biner. Tambah lagi, kemudian ini harus sama dengan 0 ya. Yang tadi udah diilustrasikan. Harus sama dengan 0. Kemudian yang ini harus kurang dari atau sama dengan 1 ya. Oke. Semua constraint nampaknya sudah kita masukkan. Sekarang kita selesaikan. Oke, nah kita lihat. Nah, total costnya adalah 155,7550 ya. Kita coba cek dulu ya, sama nggak dengan yang di buku ya. Nah ini hasilnya sama ya. Lihat 100 total costnya 155,750. Ini ada 375. Oh beda ya. Beda ininya, tapi total biayanya sama ya 155,75. Jadi berarti di sini apa namanya, solusinya bisa lebih dari satu ya, nggak tunggal ya. Solusi optimalnya itu tidak tunggal tapi bisa lebih dari satu ya. Jadi kita bisa mengambil keputusan seperti yang ada di buku ini. Mungkin ini kalau di run lagi beda lagi ya jawabannya, bisa jadi ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat satu-satu ya, apakah semua constraint-nya terpenuhi. Lihat nih, supply dari perusahaan 1 totalnya 525 dan sesuai dengan maksimum supply-nya. Perusahaan 2 juga sama, tidak melebihi maksimum supply. Perusahaan 3 juga sama, tidak melebihi maksimum supply-nya, bahkan kurang ya kan. Kalau permintaannya gimana? Total 450, berarti project 1 semua terpenuhi, project 2 semuanya terpenuhi sesuai permintaan, project 3 juga semuanya terpenuhi, dan project 4 juga semuanya terpenuhi ya. Oke, berarti constraint-nya memenuhi ya. Ini juga kelihatan ya, ini kurang dari sama dengan 0 karena negatif, ini lebih besar dari 0 ya. Ini kurang dari sama dengan 0 karena negatif, kemudian ini 1 kurang dari sama dengan 1 ya. Ini 0 sama dengan 0, 1 kurang dari sama dengan 1. Oke, semua constraint sudah terpenuhi. Itu artinya apa? Apa yang harus dilakukan oleh si perusahaan? Nah, lihat di variabel keputusan ini ya. Artinya project 1 itu akan mendapat supply dari perusahaan 2 sebanyak 450 ya. Masih ingat tadi perusahaan 2 itu boleh bisa saja mensuplai lebih dari 200 ton, tapi nggak boleh ke lebih dari satu project. Nah, di sini kan perusahaan 2 hanya mengirim ke satu project ini aja ya, 450 gitu ya.
Kalau perusahaan satu dia supply-nya ke project 3 dan project 4. Masih ingat kalau perusahaan satu tuh minimal 150 ya, dan ini memenuhi ya, 175 itu lebih dari 150 ya kan, dan juga 350. Oke. Nah, kalau perusahaan 3 ya, masih ingat tadi syaratnya itu apa tadi? Saya lupa. Oh ya, orderannya harus 200, 400 atau 550 ya. Sebentar, ini kok beda ya? Oh ya, totalnya kan 400 nih. Orderannya tuh totalnya 400 ya, sesuai dengan permintaan si perusahaan 3 ya kan. Kalau nggak 200 nih, ini ya nih. Kalau nggak 200, 400 atau 550, dan ternyata dia dapat orderannya 400. 275 dikirim ke project 2 dan 125-nya dikirim ke project 3 gitu ya. Jadi inilah yang harus diambil oleh keputusan yang harus diambil oleh si BNG perusahaan tadi ya, yang membuka lelang gitu ya, bahwa perusahaan mana tiga-tiganya diterima ya, baik itu perusahaan 1, 2, dan 3 semuanya diterima, karena di sini kan nggak mungkin ada satu perusahaan yang bisa memenuhi semua permintaan ya. Makanya di sini ketiga-tiganya diterima semuanya, tapi dengan jumlah yang beda-beda ya. Ada yang 525, ada yang 450, dan ada yang 400 gitu ya. Total pengiriman. Dan ya memang agak sedikit berbeda di sini. Coba kita lihat. Kalau yang ini 375, di sini 150, sama ya. Sebenarnya sama jumlahnya. Ini 525, 450, 400. Hanya bedanya ya kemana-kemananya ya. Ini juga sama nih, 175. Oh beda, ini 375, ini 150 ya. Cuma akibatnya bawahnya beda ya. Nah, cuma bedanya ini aja nih. Nah, kalau di sini lihat nih, perusahaan 2 itu kan boleh lebih dari 200, tapi nggak boleh lebih dari 1 perusahaan, itu ke project 4 lihat. Yang sisanya boleh kurang dari 200 ya, ada yang 75, ada yang 175. Nah, ini bedanya. Kalau di sini perusahaan 2 hanya mengirim ke satu project aja 450. Kalau ini dipecah jadi 3 ya. 1 2 3 gitu. Nah, perusahaan 3 sama 400 ya. Kalau ini nggak ada bedanya ini. Ya, bedanya itu hanya distribusi untuk perusahaan 1 dan perusahaan 2 ya. Jadi itu ya, bagaimana masalah tadi ya, sebagai rangkuman. Jadi ini adalah masalah bagi si perusahaan BNG yang membuka lelang. Kemudian ada sejumlah proposal yang masuk dengan harga yang berbeda-beda. Kemudian si BNG ini akan mengambil keputusan perusahaan mana yang akan dipilih dan berapa banyak yang harus dibeli dari setiap perusahaan yang masuk itu, agar total biayanya minimum dan juga memenuhi syarat dan ketentuan yang diberikan oleh si supplier gitu ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.